Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab 3.13 yaitu summary OSPF, dimana kita akan ngebahas filtering, autentikasi, sama passive mode. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui konfigurasi dynamic routing, jenis-jenis dynamic routing, tipe router, LSA, link state advertisement, tipe area, sama jenis route filtering, jenis autentikasi. Di sini kita nanti menggunakan MD5 untuk autentikasi. Topologinya adalah dimana router 2 ini nanti akan kita filter, baik itu yang default route maupun IP yang didapat dari internet dari sini. Kita akan filter ke masing-masing router 1, router 2, sama router 3. Kemudian yang untuk autentikasi nanti kita akan buat dalam satu link interface ini autentikasi. Kemudian yang ke end device nanti kita akan menggunakan passive mode supaya paket hello tidak dikirimkan dari router ke end device. Oke, kalau misalnya kita baca di sini ringkasan OSPF ini ada 3: filtering, autentikasi, sama passive mode. Yang pertama adalah kita tentukan dulu pemilihan tipe network yang tepat. Contohnya jaringan wireless menggunakan network tipenya PTMP. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti dia bersifat dynamic, makanya kita harus tentuin jangan sampai dia itu tipenya itu broadcast kemudian didapat secara dinamik. Untuk wireless nanti kita akan membuat tipe networknya itu adalah PTMP, bukan broadcast. Oke, kita coba cek labnya. Ini kita coba run. Oke, kita akan rubah sync colornya. Oke, kita apply, kemudian kita enter. Begitu juga di di router 2, login admin, kemudian kita enter, kita change color, use system color, apply. Kemudian kita buka juga di router 3, login admin, kemudian kita rubah colornya, apply. Kemudian router 4, login admin, change setting color, use system color, apply. Oke, kita cek di router 2. Ini router 2 yang connect ke internet. Routing OSPF apa tadi? Interface print. Oke. Di sini kita lihat bahwa tipenya itu, network tipenya itu adalah broadcast. Kemudian dia didapat secara dynamic. Makanya di sini pemilihan tipe dari si OSPF ini nanti kita harus tahu tipe networknya harus kita pilih dengan tepat. Di sini dia broadcast. Untuk wireless nanti kita akan pilih PTMP. Jangan dijadikan nanti di broadcast. Untuk tipenya yang router 2 nih, tipe networknya broadcast dan dia didapat secara dinamik. Oke, itu tipe network. Kemudian untuk yang kedua adalah
kita akan bisa memilih tipe area yang tepat. Untuk end device kita harus menggunakan stub, untuk yang antar as kita menggunakan NSSA, not study banget, not study stub area. Kemudian yang berikutnya, lakukan perintah peringkasan prefix jika memungkinkan area range. Sebelumnya kita udah belajar tentang area range, jadi kalau misalnya prefixnya bisa disingkat, kita lakukan penyingkatan. Kemudian lakukan filtering jika tidak semua network yang diredistribusikan diperlukan di jaringan OSPF, terutama kalau penerapan redistributed connected. Oke. Di router 2 ini ada default route sama koneksi IP yang ke internet. Kita coba cek di router 2, IP route print. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari topologi ini yang koneksi ke internet. Kemudian dia juga dapat default route. Nih. 000 default route, kemudian ini yang koneksi ke internet. Jadi IP DHCP kliennya dia dapat 1 DHCP client print, dia dapat 122.178. Oke, ini yang dari internet. Oke, kita coba verifikasi di router 1 IP route print. Oke, kita bisa melihat di sini dia ada network 000, kemudian 122 juga begitu. Di router 3 juga. Di router 3 kita coba cek IP route print. Oke, di sini juga dia dapat 00 sama 122. Seharusnya kan kita pakai cuma satu aja, default route dari network berapapun. Ini bisa kita buang, bisa kita filter. Di sini kita filter, artinya network 22 artinya network 20 dikeluarkan kemudian diredistribusikan kembali. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita set yang ini kebetulan tadi udah di set, routing OSPF set 0, install type 1. Ini kita coba cek di router 2, routing OSPF instance print ya. Kita cek if install s type 1 yang ini ada di baud root sama ada koneksi dari internet. Kita bisa melihat bahwa perintah ini akan ngebuat bahwa di setiap router 1, router 2 ada default route sama koneksi dari internet. Seharusnya kan kalau 00 di sini berarti yang ini juga udah seharusnya bisa connect ke internet. Di router 1 ini kita verifikasi ada default dan upstream. Kemudian di router 2 terapkan filter. Jadi ketika ini sudah diaktifkan berarti semua router itu akan mendapat default route. Padahal ini yang default route yang konektivitasnya itu seharusnya nggak usah perlu lagi yang di router 1 yang 122 ini nggak usah lagi, seharusnya ini aja gitu. Jadi ini kita filter. Perintahnya adalah routing filter exchange OSPF out, prefixnya 122 network yang terhubung ke internet, prefix linknya exchange-nya discharge. Jadi kita buang discharge di router 2.
Oke, routing OSPF change, routing OSPF filter, routing filter change, OSPF out, prefixnya kita pakai yang ini karena dia udah menggunakan default root 192 168 122.0, kemudian prefix linknya 24 sampai 32, action discharge. Oke, jadi kita filter ini tadi kan OSPF filter yang ini udah kita setting duluan tadi, OSPF default install AS tipe 1. Kemudian kita verifikasi di router 1, network yang arah ke internet akan hilang. Yang 122 tadi di router 1 yang ini, sebelum kita discharge, sebelum kita filter dengan menggunakan ini di router 2, ini router 1. Setelah kita filter, maka di router 1 akan hilang network 122 ini. Oke, dia ada cuma default root. Begitu juga dengan R3 dan R4 yang ada 122 ini, kita filter IP root print. Jadi yang 122 sudah tidak ada lagi dari internet. Biarpun tidak ada 122 IP network yang ke internet, kita masih bisa menggunakan default root untuk koneksi ke internet. Oke, verifikasi network yang ke arah ke internet, hilangkan koneksi ke internet, tetap jalan. Kita coba ping dari router 2 dulu, ping ke 88. Oke, replay. Kita coba ping dari router 1. Oke, replay. Oke, jadi dengan kita memfilter di sini, yaitu default root dan koneksi IP, ketika kita setting ini berarti defaultnya 000, distribute connected-nya itu adalah network yang terhubung ke internet. Ini akan kita filter menjadi seperti ini, OSPF out, networknya yang ke internet, kemudian actionnya discharge. Jadi setelah kita filter bahwa klien tersebut IP routingnya semakin sedikit sehingga akan meringkas resource. Yang berikutnya adalah autentikasi. Di sini kita gunakan autentikasi MD5 di interface yang menghubungkan antar router OSPF. Di router 1 kita cek IP neckboardnya dulu, kemudian kita print detail, berarti yang kita buat router 1 sama router 2 link ini kita buat autentikasi. Di router 1 routing OSPF print detail, cek IP neckboard dulu di router 1, IP neckboard print. Jadi yang terhubung ke router 1 itu adalah Ether 2 ini 12 nih, network 12, berarti yang terhubung ke network 12 ini adalah Ether 2. Kemudian kita cek routing OSPF interface print detail. Oke, kita bisa melihat untuk di sini autentikasinya itu masih kosong,
kemudian passwordnya juga masih kosong, dan ini kita mau isi yang di Ether 2. Jadi kita hubungkan dari router 1 ke router 2, kita buat autentikasi router 1. Oke, berarti di sini Ether 2 ya. Ether 2 routing OSPF interface Ether 2, kemudian autentikasi tipnya sama dengan yes ya. Autentikasi MD5, kemudian autentikasi key-nya, ini passwordnya rumah ngoprek 2021. Oke, itu untuk router 1. Kita coba verifikasi. Nah, di sini dia flagnya itu langsung kosong, di sini nggak ada flagnya. Kemudian MD5 passwordnya itu rumah ngoprek 2021. Oke, itu yang untuk router 1. Kita masuk ke router 2. IP neighbor print. Di sini 12.1 itu Ether 2. Routing OSPF, di router 1 tadi udah. IP neighbor print, routing OSPF interface print. Di sini kita coba cek secara detail bahwa yang ke interface Ether 2 12.1 itu adalah Ether 2. Ether 2 berarti yang ini Ether 2. Routing OSPF interface Ether 2, kemudian autentikasi key-nya MD5, autentikasi key-nya rumah ngoprek 2021. Oke, kita verifikasi. Nah, di sini dia Ether 2 ini flagnya kosong, autentikasi MD5, rumah ngoprek 2021. Oke, kita sudah membuat autentikasi antara router 1 dengan router 2. Interface-nya harus diperhatikan. Oke. Routing OSPF neighbor print, kita cek statusnya harus full. Routing OSPF neighbor print, ini statusnya udah full. Kemudian begitu juga di router 2. Routing OSPF neighbor print, dan di sini kita lihat statusnya juga full. Oke, autentikasi selesai. Kita masuk ke yang ketiga, passive mode. Passive mode ini adalah interface OSPF yang terhubung dengan network and device. Sebaiknya di set passive mode untuk pencegah pengiriman paket-paket hello. Device itu bukan router, jadi
bisa PC, bisa switch, supaya menjaga keamanan, supaya tidak memiliki informasi pendapat topologi area. Misalnya di router 2 akan mengadvertise ke network 2.0. Ini tidak perlu dikirimkan paket hello ke PC 2 supaya resolve di router 2 pemakaiannya tidak terlalu banyak. Oke. Kita masuk ke router 2. IP address print. Jadi kita akan buat yang di sini, yang KN device ini PC 2. Si router ini tidak mengirimkan paket hello ke PC 2 gitu, biar nggak memberatkan beban dari si router ini. Kemudian routing OSPF interface print detail. Kita coba cek yang ke end device adalah flagnya 1 nih, 2.1 ether 3. Ini ether 3. Oke, 2.1. Kemudian kita jadiin yang ke end device itu adalah passive mode. Ini yang pasif. Routing OSPF interface add interface, berarti ether 3 itu interface, ini interface ether 3. Berarti yang ini interface ether 3 passive mode. Oke, kita verifikasi. Nah, di sini yang ether 3 ini menjadi P, flagnya P sama dengan passive. Oke, kalau di IP address tidak akan berubah, dia cuma yang berubah di verifikasi di sini. Jadi setiap yang end device kita buat menjadi passive mode supaya tidak melakukan agensi atau mengirimkan paket hello yang tidak perlu dibalas. Oke, yang dari router 2 ini atau end device PC 1, end device switch yang ini kita jadikan passive mode. Oke, mungkin itu materi kita untuk summary interface. Untuk modulnya kita bisa melihat di sini. Pertama tadi perhatikan network type-nya. Ini kita ada dynamic sama broadcast. Kemudian lakukan filtering pada router 2 dengan cek terlebih dahulu tabel routingnya. Ini tabel routing pada router 2 diaktifkan dulu IP DHCP client. Nanti akan muncul default route yang 00 sama 122. Kemudian kita masukkan filtering S type-nya di sini. Distribute default, if install sama redistribute connected. Kita verifikasi. Ini seharusnya yang duluan ini baru ini, tapi ini dengan ini sama nih, sama dengan ini. Jadi default 00 sama IP address yang koneksi ke internet sudah muncul di sini. Oke. Konfigurasi filter pada router 2 dengan Pintra routing filter at OSPF prefix 122 discharge. Jadi kita buang 122 supaya di klien tidak muncul lagi. Ini di router 2 dia masih ada 0 sama ini, tapi ketika kita cek di router 1 IP 1 network 122 udah nggak ada. Kemudian kita
bisa connect ke internet karena masih ada default root. Oke, autentikasi kita cek netboardnya dulu 12.2 ether 2 autentikasi none. Kita kasih passwordnya menggunakan autentikasi MD5 di antara dua link, verifikasi dengan statusnya full. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan passive mode. Passive mode digunakan untuk end device yang 2.1 ini ether 2 kita jadiin passive. Tugas adalah buat tutorial tentang summary OSPF berupa autentikasi, passive mode, sama filter. Verifikasi pada klien dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube, blog, dan buku kalian dengan playlist GNS3. Oke, mungkin itu materi kita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.